Halo pemirsa, terkait dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19 yang mematok harga hingga 80 juta rupiah. Dua staf rumah duka di Petamburan, Jakarta Barat diperiksa polisi. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, belasan rumah di pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Warga Jalan Kalianyar 8 Tambora, Jakarta Barat panik saat kebakaran besar melanda kawasan pemukiman padat pada subuh menjelang pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah lokasi rumah yang saling berdekatan membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Puluhan petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menyebar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari salah satu rumah yang dipicu dari korsleting listrik. Akibatnya lebih dari 10 rumah warga ludes terbakar. Penyebabnya saya nggak tahu Pak, tapi kalau api mulai itu kita lewat 40 meter. Oh gitu Pak. Kalau untuk dugaan sementara dari apa Pak ya? Kalau untuk dugaan sementara dari apa ya Pak? Oh ini belum ada. Ya dari yang kecil ini. Penyebab utamanya belum tahu. Oh gitu Pak. Pak kira-kira berapa rumah sih Pak yang terbakar Pak? Kalau dihitung rumah mah lebih dari 10. 20 unit mobil pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api sekitar 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP menyelidiki penyebab pasti kebakaran belasan rumah di pemukiman padat Tambora, Jakarta Barat. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Sejumlah warga korban kebakaran berupaya mencari barang berharga di antara puing sisa kebakaran di pemukiman padat Jalan Kalianyar 8 Tambora, Jakarta Barat. Garis polisi memagari lokasi kebakaran. Warga korban kebakaran kini tinggal di posko pengungsian. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemirsa, 15 orang pelaku tawuran yang terjadi 3 hari berturut-turut di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan ditangkap polisi. Dari tangan pelaku disita barang bukti senjata tajam hingga bom molotov. Tawuran dua kelompok pemuda ini terjadi 3 hari berturut-turut di kawasan Pasar Rumput Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, botol, bahkan senjata tajam di dalam gang. Dari penyelidikan, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Setiabudi mengamankan 15 orang pelaku yang meresahkan. Hasil pemeriksaan 13 pelaku diantaranya ditetapkan sebagai tersangka mulai dari aksi pengeroyokan, pengrusakan, hingga pelaku tawuran. Sementara 2 pelaku lain masih dilakukan pendalaman. Selain pelaku, sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam hingga bom molotov disita dari lokasi serta rumah para pelaku. Kita berhasil mengamankan 15 orang pemuda. 15 orang pemuda tersebut memang tinggal di daerah tersebut, tapi ini bukan perkelahian atau bukan tawuran yang mengatasnamakan daerah. Dari 15 orang tersebut, 13 orang kita tetapkan tersangka, yang 2 orang lagi sedang pendalaman. Polisi masih mendalami kasus ini untuk memburu 4 pelaku lain yang telah ditetapkan sebagai DPO. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, petugas kepolisian masih disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, tolak pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan. Sejumlah warga di Bondowoso, Jawa Timur merebut paksa jenazah COVID-19 dipindah dari ambulans ke keranda. Tidak hanya itu, massa juga membakar peti jenazah. Pembakaran peti.
ratusan warga merebut paksa jenazah pasien COVID-19 dari dalam mobil ambulans di Desa Tarakrakan, Bondowoso, Jawa Timur. Petugas pun tak bisa melawan. Masa mengambil paksa peti jenazah pria 43 tahun untuk dipindahkan ke keranda mayat. Padahal pasien diketahui meninggal dunia lantaran terpapar virus corona dengan gejala berat. Meski pihak rumah sakit telah menjelaskan warga tetap nekat memakamkan Nuryadi tanpa protokol kesehatan. Aksi perebutan jenazah ini sering terjadi. Sebelumnya di Desa Kimiran, warga juga merebut paksa peti jenazah dan membakarnya. Ini diduga dilakukan karena warga termakan isu hoak khawatir organ jenazah pasien COVID akan disalahgunakan. Untuk ikut juga memandikan ya, melakukan pemulasaraan terhadap jenazah, silahkan, nanti APD akan kita siapkan ya. Nah, karena yang kita lihat setelah kita lakukan pemetaan, karena lama nunggu ngantri sehingga membuat ketakutan, jangan-jangan nanti masih diotopsi, jangan-jangan nanti organnya hilang lah. Hal-hal semacam itu yang nantinya akan kita edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta menaati prosedur dan tidak mudah termakan isu hoaks. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Situbondo, Jawa Timur berlanjut. Polisi memeriksa sejumlah saksi. Warga juga membakar peti dan memakamkan jenazah pasien COVID-19 tanpa protokol kesehatan. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di kawasan Desa Panji Kidul, Situbondo, Jawa Timur terus berlanjut. Sejumlah saksi telah diperiksa untuk menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Karantina Wabah bahkan pasal KUHP. Tindakan ini dilakukan agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Ini sesuai dengan aturan yang ada beberapa aturan yang bisa kita terapkan, antara lain Undang-Undang Karantinaan Kesehatan maupun Undang-Undang Wabah dan Penyakit, dan juga beberapa pasal dari KUHP pidana yang bisa kita terapkan kepada para pelaku pengambilan paksa jenazah. Puluhan warga mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 setelah sepekan menjalani perawatan di rumah sakit. Masa yang emosi bahkan sempat merusak peti jenazah. Akibatnya jasad korban dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Petugas yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran kalah jumlah. Usai kejadian, Satgas Desa telah menyampaikan kepada keluarga agar menjalani isolasi mandiri. Tim medis juga akan melakukan tes swab kepada warga yang kontak erat saat perebutan jenazah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang terpapar COVID-19 meninggal mendadak di rukonya di Gambir, Jakarta Pusat. Proses evakuasi jenazah sempat terkendala pengurusan dokumen yang diminta pihak rumah sakit. Tim relawan pemulasaran Kecamatan Gambir mengevakuasi jenazah pria yang meninggal dunia di ruko Kompleks Jembatan Indah Permai, Duri Pulo Gambir, Jakarta Pusat. Korban yang memiliki riwayat penyakit jantung meninggal dunia sejak Rabu lalu, namun baru dievakuasi pada Kamis kemarin lantaran terkendala kepengurusan dokumen yang diminta petugas puskesmas. Keluarga menyebut sehari sebelum meninggal dunia hasil swab antigen korban negatif COVID-19. Namun setelah meninggal dilakukan tes swab ulang, hasilnya justru positif. Kemarin hasil swab antigen itu negatif, gitu. Tapi setelah meninggal ada pemeriksaan dari tim medis puskesmas ternyata positif. Buktinya dari keluarga juga negatif semua, nggak ada yang positif. Gitu. Ini korban ada penyakit bawaan atau gimana? Informasi ada penyakit bawaan jantung. Jenazah lansia ini dibawa petugas ke TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dua pelaku jambret babak belur dihakimi warga usai tertangkap warga di Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi kedua pelaku gagal setelah jejaknya kabur. Diketahui warga yang mengejarnya dari Pasar Senen ke Pulau Gadung.
Dua pelaku jambret yang tertangkap dan dihakimi warga ini terjadi di kawasan Kampung Juang, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, sempat terekam video amatir warga. Dari keterangan warga diketahui pelaku menjamret tas di daerah Pasar Kenari Senen, Jakarta Pusat, lalu kabur ke lokasi penangkapan. Saat melarikan diri, usai beraksi, tanpa sadar sejumlah warga membuntuti pelaku. Upaya pelariannya terhenti setelah motor yang dikendarainya oleng dan menabrak pedagang nasi goreng. Keduanya tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pakai motor itu kenceng banget jalannya, nabrak kios itu nasi goreng P12. Oh gitu bang. Bang, itu tahu gak sih bang pelaku jambretnya dari mana bang? Kurang tahu ya, yang jelas dengar-dengarnya sih tadi pelakunya kejadiannya di Pasar Kenari, Jakarta Pusat, terus diuber sampai ke sini. Gitu bang. Bang, pelaku berapa orang bang? Pelakunya 2 orang. Kedua pelaku kini mendekam di ruang tahanan Polsek Pulau Gadung, terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain. 2 bocah di Purbalingga, Jawa Tengah tewas tertimpa dam truk bermuatan pasir saat korban sedang bermain. Truk yang hendak bongkar muatan terperosok ke irigasi dan menimpa kedua bocah. Warga Purbalingga Wetan, Jawa Tengah dikejutkan dengan tergulungnya sebuah dam truk ke saluran irigasi. Akibatnya, 2 bocah yang sedang bermain tewas tertimpa. Petugas dan warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat sopir dam truk ini hendak bongkar muatan pasir. Beban yang berat mengakibatkan truk terguling ke saluran irigasi. Naas pada saat bersamaan 4 bocah sedang bermain di lokasi kejadian. 2 bocah selamat, 2 lainnya tertimbun muatan pasir. Usai visum, jenazah Zafran Al-Ghifari 7 tahun dan Abrisam 6 tahun diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Bongkar separuhnya, setelah itu dia mundur, keluar mundur, kemudian karena terlalu menepi, akhirnya terjebur ke sungai kecil, dan di sungai kecil itu ada anak kecil 2, seperti itu. Usai kejadian, sopir dam truk dimintai keterangan. Kejadian ini mengingatkan orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat membobol ruko saat siang hari. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku menggasak uang 60 juta rupiah yang disimpan di laci korban. Pelaku pembobolan ruko ini terekam CCTV menaiki sepeda motor dan parkir di depan ruko korban di Nrekang, Sulawesi Selatan. Pelaku memantau situasi dari pintu gerbang depan, namun karena tertutup rapat, pelaku mengitari bagian belakang ruko. Disitulah pelaku berhasil masuk dengan mencongkel jendela ruko saat pemiliknya berada di kebun. Pelaku sempat mondar-mandir mencari barang berharga milik korban dari dalam ruko sembako hingga akhirnya menggasak uang tunai 60 juta rupiah. Ada uang, itu kerugian nilai totalnya sekitar 60 juta rupiah. 60 juta rupiah. Yang bersangkutan memarkir kendaraannya di depan rumah dan berjalan beberapa meter. Selanjutnya yang bersangkutan menuju ke bagian belakang rumah. Bagian belakang rumah itu ada jendela, tempat akses masuk, dan seketika itu yang bersangkutan atau yang diduga pelaku mencongkel dari jendela tersebut dan masuk ke dalam. Polisi masih memburu pelaku. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Terkait dugaan kartel kremasi jenazah COVID-19 yang mematok harga hingga 80 juta rupiah, 2 staf rumah duka di Petamburan, Jakarta Barat diperiksa polisi. Sergap segera kembali.